Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Vina Fitri akan melanjutkan pembahasan materi sebelumnya, yaitu tentang larutan elektrolit dan non-elektrolit, khususnya terkait faktor-faktor yang mempengaruhi daya hantar listrik suatu larutan. Nah, faktor-faktor yang mempengaruhi daya hantar listrik suatu larutan ini ada 3. Yang pertama ada konsentrasi, yang kedua ada jumlah ion, dan yang ketiga ada jenis larutan. Nah, kita akan membahas satu persatu terkait faktor-faktor yang sudah disebutkan. Untuk yang pertama adalah konsentrasi. Nah, konsentrasi larutan itu apa? Konsentrasi larutan adalah besaran yang menunjukkan kepekatan larutan melalui perbandingan antara pelarut dan zat terlarut. Nah, konsentrasi larutan ini memiliki beberapa satuan. Salah satunya adalah molaritas yang biasa disimbolkan dengan huruf M kapital. Jadi, bagaimana hubungan antara konsentrasi dengan sifat daya hantar listrik suatu larutan? Dapat didengarkan, yaitu semakin besar konsentrasi zat terlarut, maka semakin besar pula daya hantar listrik yang dihasilkan. Hal ini disebabkan oleh semakin banyaknya zat terlarut yang mengalami ionisasi. Jadi, ketika konsentrasi suatu larutan itu tinggi atau besar, maka zat terlarutnya juga akan semakin banyak. Ketika zat terlarutnya semakin banyak, maka zat-zat yang akan mengalami ionisasi atau membentuk ion itu juga semakin besar, juga semakin banyak, sehingga dihasilkan ion-ion yang semakin banyak pula. Ketika ion-ion itu yang dihasilkan banyak, ion-ion yang bergerak bebasnya itu banyak, maka daya hantar listriknya itu akan semakin kuat. Begitu juga sebaliknya, ketika konsentrasinya itu kecil, kemudian zat terlarutnya juga sedikit, dan yang mengalami ionisasi atau membentuk ion-ion itu juga sedikit, maka daya hantar listriknya itu akan semakin lemah. Dapat dipahami ya. Ini contohnya ada 2 larutan, yaitu larutan HCl 1 molar dan ada larutan HCl 0,1 molar. Larutannya jenisnya sama, yaitu larutan HCl, namun perbedaannya yaitu pada konsentrasinya. Dan mana konsentrasinya yang lebih besar? Yang daya hantar listriknya yang daya hantar listriknya lebih besar adalah larutan HCl 0,1 molar karena lebih tinggi konsentrasinya dibandingkan dengan larutan 0,1 molar. Maka larutan HCl 1 molar memiliki daya hantar listrik lebih baik atau lebih kuat. Seperti itu ya. Selanjutnya yaitu faktor yang kedua tentang jumlah ion. Jumlah ion ini akan mempengaruhi daya hantar listrik larutan. Jadi semakin banyak jumlah ion yang ada dalam larutan, maka daya hantar listriknya juga semakin besar. Begitupun sebaliknya. Jadi jumlah ion itu memang benar-benar berpengaruh pada daya hantar listrik larutan. Nah, kita tahu jumlah ionnya dari mana? Kita dapat mengetahui dari reaksi ionisasi. Ini dapat diperhatikan contohnya. Penguraian KCl, yang pertama, penguraian KCl di mana dalam reaksi ionisasinya KCl menghasilkan 2 ion K+ dan Cl 1 ion Cl-. KCl diionisasikan membentuk K+ dan Cl-. Masing-masing membentuk 1 ion, 1 kation dan 1 anion. Jadi jumlah ionnya ada 2 ion itu dari 1 K+ dan 1 Cl-. Dan contoh yang kedua, reaksi penguraian MgOH2 kali itu menghasilkan 1 ion Mg2+
dan 2 ion OH-. Kita dapat perhatikan reaksi ionisasinya. MgOH 2 kali membentuk ion Mg2+ dan 2 OH-. Jadi ada 1 ion Mg2+ dan ada 2 ion OH-. Ketika dijumlahkan, maka larutan MgOH2 memiliki jumlah ion yaitu 3 ion. Seperti itu cara mengetahui jumlah ionnya. Jadi ketika kalian membuat reaksi ionisasi atau menuliskan reaksi ionisasi, kalian harus perhatikan bahwa reaksi itu benar dan dapat diperhatikan pula terkait kesetimbangannya. Jadi reaksi itu sudah setimbang antara koefisien kanan dan koefisien yang kiri harus setimbang. Setelah itu kalian dapat menentukan atau dapat menghitung jumlah ionnya. Oke, selanjutnya yaitu terkait jenis larutan. Jenis larutan ini kita sudah pelajari pada pembahasan sebelumnya, yaitu jenis larutan ada 3, larutan elektrolit kuat, ada larutan elektrolit lemah, dan ada larutan non-elektrolit. Jadi, yang elektrolit kuat itu yang mengantarkan listrik dengan kuat atau dengan baik, sedangkan larutan elektrolit lemah itu yang dapat mengantarkan listrik dengan tidak baik atau dengan lemah. Dan larutan non-elektrolit itu adalah larutan yang tidak dapat menghantarkan arus listrik. Jadi jangan lupakan itu ya. Nah, selanjutnya kita akan bahas terkait contoh soalnya. Saya bacakan soalnya ya. Apabila terdapat larutan NaCl 0,4 molar dan larutan H2SO4 0,3 molar. Tentukan larutan berikut yang lebih elektrolit. Berarti kita disuruh menganalisis larutan mana yang mengantarkan listriknya lebih kuat. Kita perhatikan kedua larutan ini. Ini merupakan larutan yang berbeda ya, namanya ada NaCl, ada larutan NaCl dan larutan H2SO4, dan juga memiliki konsentrasi yang berbeda. Yang NaCl itu 0,4 molar dan yang H2SO4 itu 0,3 molar. Nah, kita yang pertama menentukan jenis larutannya dulu. Larutan NaCl ini dan larutan H2SO4 ini apakah termasuk larutan elektrolit kuat, lemah, atau non-elektrolit? Nah, kita sudah tahu, kita ingat kembali, larutan NaCl dan H2SO4 itu adalah termasuk jenis larutan elektrolit kuat. Jadi kita berdasarkan jenis larutannya, kita belum bisa menentukan mana yang lebih kuat di antara kedua larutan itu. Maka kita harus memperhatikan faktor yang lain, yaitu ada jumlah ion dan ada konsentrasi. Kita tentukan jumlah ion dari kedua larutan dengan reaksi ionisasi, dan dihasilkan jumlah ion dari NaCl itu ada 2, yaitu Na+, 1 Na+, dan 1 Cl-. Jadi jumlahnya ada 2. Kemudian H2SO4 itu ada 2H+, dan 1SO4 2-. Jadi dihasilkan ada 3 ion. Kemudian berdasarkan soal sudah diketahui kan sudah diketahui masing-masing konsentrasi larutannya, maka tinggal dikalikan antara konsentrasi larutan dengan jumlah ion. Konsentrasi larutannya dari soal dan jumlah ion dari yang kita analisis sebelumnya ini. Kemudian dikalikan dan dihitung. Kemudian hasil perhitungan ini kita bandingkan mana yang lebih besar, dan yang lebih besar adalah larutan H2SO4. Jadi yang lebih besar adalah H2SO4, maka daya antar listrik larutan H2SO4 itu yang lebih baik atau lebih kuat dibandingkan dengan larutan NaCl. Semoga dapat mudah dipahami terkait pembahasan ini. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila terdapat kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.